wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita kembali dalam majelis ilmu yang kita akan melanjutkan dari pembahasan hadis Ibnu Abbas yang sudah sampai halaman (72) ya. Ini masih lanjutan kata Rasul, yaitu ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatkannya di hadapanmu. Karena itulah, untuk mendapatkan Allah atau untuk kita dekat dengan Allah, maksudnya di antaranya adalah mengenal Allah di saat senang. Kata Nabi juga di sabda yang lainnya, ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah saat senang, niscaya dia mengenalimu di saat yang susah. Jadi kalau ingin mengenal Allah di saat susah, di saat sulit, maka kita harus mengenali Allah di antaranya di saat kita senang, di saat kita bahagia, di saat kita mendapatkan rezeki yang tiada terduga, dan juga di saat kita bergembira, kita tetap kenal Allah ya. Itulah seorang muslim ya. Karena itu berbeda pada saat ini, kebanyakan orang ketika bahagia, ya kenal siapa? Bukan Allah. Ya kenal teman dekatnya, atau dia mengenal bosnya, atau dia mengenal artis dan sebagainya ya. Saya kenal ini, saya kenal itu, saya kenal si fulan, si fulanah gitu ya. Gak ngejamin ya. Mau kenal presiden juga gak ngejamin ya gitu. Gak akan ngejamin. Justru yang dikenal oleh kita Allah, itulah yang maha penjamin untuk kita ya. Gitu. Mana ada presiden ya menjamin rezeki kita, enggak ya gitu. Mana ada rezeki itu dikasih seorang artis ya, enggak ada kan. Atau dikasih oleh orang-orang terkenal gitu ya, enggak ada ya. Karena itu kenalilah Allah ya. Karena itu maksudnya apabila hamba bertakwa kepada Allah, menjaga batasan-batasannya, dan memelihara hak-haknya di saat senang, di saat senangnya berarti ia telah mengenali Allah dengan hal tersebut, dan terjadilah sebuah perkenalan khusus antara dirinya dengan Rabb-nya. Itulah orang yang mengenal Allah, sehingga Rabb-nya pun mengenalnya di saat susah, menjaga pengenalan kepadanya di saat senang, maka dialah menyelamatkannya atau yang menyelamatkannya dari kesusahan-kesusahan dengan ma'rifah ini. Jadi ma'rifah ini ya. Jadi bukan ma'rifah itu yang berjalan di atas air ya, atau berjalan di atas udara ya. Terlalu jauh itu ya. Dan tidak akan sampai ya gitu. Nabi aja nggak berjalan di atas udara ya. Cuman dimi'rajkan ke langit dan ketujuh itu ya, langitnya juga sampai yang ketujuh gitu ya, nggak sampai arsy-nya juga gitu. Nah, ini sudah mengatakan berjalan di atas udara ya dengan sengaja. Wih, aneh ini ya, mau lebih baik daripada Nabi ini ya. Nah gitu, jadi harus hati-hati ya, kata-kata ma'rifah letakkan pada tempatnya. Ma'rifah itu mulia ya.
Ini adalah ma'rifah khusus yang menuntut kedekatan seorang hamba dari Robnya, kecintaannya kepadanya, dan sikap memenuhi seruannya. Itulah ma'rifah ya. Simple ma'rifah itu ya. Nggak usah berat-berat ya, nggak usah ke gua ya, atau bersemedi ya di kamar sendirian, nggak usah ya. Maka barang siapa yang berinteraksi dengan Allah dengan sikap takwa dan taat di masa senangnya, niscaya Allah akan memperlakukan dirinya dengan lembut dan menolongnya di saat kondisi susahnya. Jadi kalau ingin ditolong oleh Allah, maka takwalah kepada Allah di saat senang maupun senang juga. Kita susah juga kenal Allah. Dan sabdanya, idza sa'alta fas'alillah wa ildas ta'anta fasta'in billah. Apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada siapa? Kepada Allah ya. Ini dikutip dengan firman Allah ya. Iya karena wa iya karena stain. Ya, semua sudah tahu ya. Surah Al-Fatihah ayat 5 ya. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kan simple. Itulah, jadi kita minta tolong kepada Allah ya. Tidak minta tolong pada batu, berhala, kepada pohon, kepada ucing dan sebagainya ya. Gitu. Karena itu hanyalah minta tolong kepada Allah, tidak kepada benda, tidak kepada harta atau kepada jabatan, kepada pekerjaannya, tidak, tapi hanya kepada Allah. Hal itu karena meminta kepada Allah ialah berdoa dan berharap kepadanya, dan doa adalah ibadah. Allah juga berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu doamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Surat Ghafir ayat 60. Ini menjelaskan bahwa seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa kepadanya ya, gitu. Jangan kita kosong hilang dari doa ya. Salat kita hendaklah menjadi kualitas doanya sangat bagus gitu. Jangan salat kita tidak ingat apa-apa ya. Ya ingat Allah harusnya ya gitu. Karena itu seseorang ketika salat hendaknya mengenali Allah ya. Jangan mengenali sesuatu ya gitu. Mengenali aduh calonnya nih gimana ini ya. Atau ini mengenali apa benda yang ia tinggalkan tadi. Aduh gimana ya gitu ya gitu. HP gimana ya. Langsung ada gitu ya. Karena itu tenangkan dulu ya. HP simpan dulu di tempat yang aman gitu. Baru sholat kan supaya khusyuk gitu kan. Kalau enggak itu susah khusyuknya ya. Atau bahkan lapar saja itu kan makan dulu kan, itu supaya khusyuk gitu, supaya doanya bisa diijabah. Karena itulah ketahuilah bahwa meminta kepada Allah bukan kepada yang lain adalah sebuah keharusan, karena dalam meminta terkandung sikap menampakkan kehinaan, kemiskinan, keperluan, dan kefakiran dari peminta. Sementara kehinaan dan kefakiran tidak pantas ditampakkan kecuali hanya kepada Allah saja. Allah menyukai kalau dirinya diminta dan diharapkan oleh hamba dalam semua kebutuhan-kebutuhannya, terus-menerus dalam meminta dan berdoa kepadanya, dan murka kepada orang yang tidak meminta kepadanya. Jadi kita harus meminta kepada Allah ya. Kalau Allah tidak suka terhadap orang yang sombong, kita jangan sombong ya, tidak meminta padanya. Sedangkan makhluk sebaliknya tidak suka dimintanya. So gerak dipentaan gerak persit daiknya gitu. Dipentaan gitu ya. Mau pengemis gitu ya datang kepada kita,
keterusan, kita nggak mau ya gitu ya, nggak mau dipinta ya gitu. Walaupun orang terkenal gitunya, si artis gitunya minta kepada kita, nggak mau gitu. Ajan tadi berewe lah gitu. Kan itulah kita. Dan kita itu suka kalau tidak diminta, suka kalau diberi gitu ya. Jadi kalau dikasih kita suka ya, gitu. Karena kelemahan, kefakiran kita dan kebutuhannya. Dan sabdanya wa idas ta'anta fasta'in billah, dan apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Maka meminta pertolongan itu hanya kepada Allah saja, bukan kepada selainnya dari kalangan makhluk. Maka siapa yang ditolong oleh Allah, maka dialah yang mendapat pertolongan. Dan siapa yang tidak ditolong olehnya, maka dialah yang tidak mendapatkan pertolongan. Dan ini adalah realisasi dari makna ucapan la haula wala quwwata illa billah. Jadi ini bukan sekedar ucapan, bukan sekedar perkataan, bukan sekedar irama-irama, ya mengiramakannya dikeraskan dan sebagainya. Tapi kita harus ada perwujudan ya dari perkataan ini. Apalagi kita senantiasa mengucapkan ini setelah sholat kan. Ini yang disyariatkan. Maka tidak ada daya perpindahan bagi hamba dari suatu kondisi daya kepada kondisi daya yang lain, dan tidak ada kekuatan baginya atas hal tersebut melainkan dengan pertolongan Allah. Nah, sedikit lagi ya, satu halaman lagi ya. Ini adalah sebuah kalimat yang agung, salah satu perbendaharaan surga tuh, sampai-sampai itu jadi perbendaharaan surga. Dan sabdanya Rafi'atil aqlam, Rafi'atil aqlam, wajaffatis suhuf ya. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Adalah kinayah ya tentang adanya penulisan. Semua takdir Allah ya telah selesai darinya semenjak masa yang sangat lama. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha innadzalika 'alallahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitabnya, yaitu lauh mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Surah Al-Hadid ayat 22. Sabdanya juga wa'lam annal ummah lawijata ma'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahumullahu lak walau ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahumullahu alaik. Ketahuilah bahwa jikalau semua umat itu bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah untukmu. Jika mereka bersatu untuk mencelakakanmu dengan sesuatu itu, niscaya mereka tidak akan bisa mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang ditentukan oleh Allah atasmu. Jadi manfaat atau kecelakaan itu hakikatnya Allah yang menghendaki. Maksudnya adalah bahwa apa saja yang menimpa hambanya dalam kehidupan dunia berupa hal yang memudaratkan maupun yang bermanfaat bagi dirinya, semuanya telah ditakdirkan atasnya. Tidak ada yang menimpa hambanya kecuali apa yang telah ditentukan baginya. Al-Quran telah menunjukkan kepada hal ini dengan firman-Nya, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah lah orang-orang beriman harus bertawakal. Jadi harus bertawakal hanya kepada Allah, karena setiap musibah telah Allah tetapkan kepada kita. Surah At-Taubah ayat 51. Dan yang terakhir firman-Nya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha dzalika 'alallahi yasir.
Ya, inna dalika alamlohi yasir. Ayat yang barusan, dan objek pembahasan hadis dan wasiat ini di atas berkisar pada dasar yang agung ini. Dan apa saja yang disebutkan sebelum dan sesudahnya merupakan cabang atasnya dan kembali kepadanya. Maka apabila hamba mengetahui bahwa tidak akan menimpanya selain yang telah ditentukan oleh Allah baginya berupa kebaikan dan keburukan, manfaat dan mudarat, maka hikmahnya niscaya ia mengetahui saat itu bahwa hanya Allah saja yang dapat memberi mudarat dan memberi manfaat. Karena itu dia pasrahkan dirinya kepada Allah, ya, dia taslim kepada Allah yang memberi dan menghalangi, sehingga hal itu mengharuskan hamba mentauhidkan Rabb-nya, mengesakannya dengan ketaatan dan memelihara batasan-batasannya. Inilah tujuannya. Allahu a'lam. Alhamdulillah, ya. Secara seperempat menit ya kita seperempat jam ya kita beres menjelaskan dari hadis Ibnu Abbas tentang bagaimana penjagaan Allah terhadap hamba-hambanya. Karena itulah bagaimana kita mengenali dari hikmah kajian kita pada sore ini, yaitu hendaklah kita dekat dengan Allah, mengenali Allah, mencintai Allah, dan juga dekat dengan kitabnya, dekat dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran, dan juga selalu bersama Al-Quran, senantiasa dari kita beramal sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Maka niscaya seseorang yang demikian akan mendapatkan penjagaan Allah. Dirinya dicukupkan rezekinya, dicukupkan keturunannya, dicukupkan hartanya, dicukupkan darahnya, dan juga amalnya menjadi amal yang luar biasa, ya. Amalnya amal yang sholih. Itulah jaminan Allah terhadap hambanya yang selalu mendekatkan diri kepadanya. Baik, itu saja dahulu ya yang bisa kita bahas. Maka kalau ada tambahan, tidak ada ya. Ya, baik. Karena tidak ada tambahan, mungkin ini saja dahulu. Insya Allah nanti kita akan bahas penjelasan yang lainnya melalui kajian kita sebab-sebab pertolongan Allah. Dan hari Selasa kita lanjut lagi kajian akidah salaf. Dari mana kita mengambil sumber akidah salaf? Nah itu ya, nanti insya Allah kita akan bahas, tetaplah di channel yang sama ya, di channel Risalah Muhajirin ya. Ya gitu ya. Itu saja dahulu. Mohon maaf atas kekeliruannya, kesalahannya. Yang benarnya hanya dari Allah, dan juga yang salahnya hanya dari pribadi. Kita tutup saja dengan doa ya. Barakallahu fikum wa afu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih li dini allazi huwa ismatu amri, aslih li dunyaya allati fiha ma'asi, aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, waj'al hayata siyadatin li fi kulli khair, wal mauta rahatan li min kulli syarr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.